Oke pemirsa, saat ini saya lagi nangani yaitu kulkas dua pintu yang kompresornya macet ya. Nggak tahu macet atau kebakar ini. Yang saya lihat di sini sepertinya pernah kemasukan air. Sekarang kita lepas dulu dinamonya. Mohon maaf mungkin nggak begitu kelihatan ya. Sekarang kita lepas dulu pipanya di sini. Langsung kita bongkar. Langsung kita keluarkan dinamonya. Wow ya, bagian dalamnya seperti ini. Bertagar. Banyak kayak apa ya, kayak lemah dalamnya, tapi kayaknya masih bagus dinamonya. Coba kita bongkar semuanya saja, nanti kita perbaiki dulu, kita bersihkan semuanya. Untuk membuka ini menggunakan kunci kembang. Kita pilih dulu kuncinya yang cocok, yang ini kayaknya. Oke. Aduh susah. Ini kok kompresor yang sering terjadi, yaitu hidup sebentar mati, hidup nggak sampai 10 menit mati ya. Jadi nanti kita coba saja, kita perbaiki apa permasalahannya. Dan ini yang saya ketahui di sini lengket ya. Jadi kulkas ini terjadi lengket, bukan masalah terjadi kebakar. Biasanya kalau kompresor yang kemasukan air seperti ini karena kompresor mengalami terjadi kebocoran pada evaporator. Jadi apabila kita, ini pengalaman saja ya, ini pengalaman saya, apabila saya menemukan evaporatornya bolong lalu kompresornya mati, itu biasanya kompresornya aman dikarenakan dia kemasukan air. Jadi dia nyedot air dari evaporator masuk ke kompresor seperti ini ya. Dan ini kompresornya masih sangat-sangat bagus. Ini kalau saya melihat lilitan ini masih benar-benar bagus ya, sangat sempurna. Kita abaikan dulu, kita membersihkan bagian pistonnya dulu, kita bersihkan. Jadi untuk mengatasi seperti ini salah satunya harus kita bongkar semuanya supaya bersih sampai ke dalam. Masa ini bagian dalam pun juga bermasalah ya. Nanti kita bersihkan, mungkin bisa kita lakukan itu penggantian seal dan lain sebagainya. Paknya kita ganti semuanya dan kita lepas semuanya supaya nanti hasilnya sempurna kembali. Kalau bagian busingnya ini nanti kita akali saja supaya dia bisa muter seperti apa. Ini sudah bisa muter ya. Nanti kita kasih bensin biar bersih, kita cuci menggunakan bensin yang masih murni ya, bensin intinya jangan. Nah seperti ini contohnya, ini yang sudah kita buka di sini kotor banget bagian dalamnya. Kalau sudah terjadi seperti ini harus kita bongkar total. Ini semuanya klepnya kita bongkar semuanya supaya nanti bisa memperbaiki bagian dalam klepnya. Ini langsung kita buka klepnya, jangan takut klep rusak ya, nanti ada bisa diganti dengan klep buatan. Nanti saya akan membuat klep yang biasanya dipakai mobil, bisa kita gunakan untuk mengganti klepnya piston. Nanti kita akan cek dulu apakah dinamonya masih berputar dengan baik. Apabila nanti sudah kita ketahui dinamonya sudah masih berputar dengan baik, maka
langsung kita lakukan pemasangan. Kita langsung lakukan pengelasan ya. Jadi posisi ngelasnya sudah kita sediakan tempatnya di situ. Jadi di sini nanti sudah otomatis ngelas sendiri ya di sini ya. Langsung mutar seperti itu lasnya nanti. Itu nanti saja urusan ngelas. Sekarang kita bersihkan dulu kotoran yang menempel di sini ya. Kita buka dulu klepnya, lalu kita bersihkan menggunakan premium. Biasanya saya membersihkan ini. Setelah kita bersihkan, kita keringkan, lalu kita rakit ulang ya. Sebelum kita rakit, jangan lupa dites dulu. Jadi langkah selanjutnya kita harus mengetahui bagian klepnya. Biasanya terjadi oli naik itu karena bagian klepnya kotor ya. Jadi apabila menemukan kompresor yang olinya naik, kita bersihkan saja bagian klepnya, insya Allah sembuh oli naiknya. Ya kalau oli itu pasti naik ya, tapi kalau oli naiknya berlebihan maka akan mengganggu sistem kerjanya freon. Freon akan terganggu dengan adanya oli yang melintas di evaporator atau melintas di kapiler. Jadi para teknisi pemula ya wajib bisa memperbaiki kompresor, bisa mendinginkan, tapi juga bisa memperbaiki alat geraknya seperti itu. Alat gerak ini penting ya, penting harus bisa, jangan hanya bisa memperbaiki pendinginnya saja, tapi harus bisa memperbaiki kompresornya. Tujuannya apa? Supaya nanti apabila kita menemukan kasus-kasus yang agak membingungkan atau agak aneh, maka kita bisa tahu, bisa memprediksi apa kerusakan pada kulkas tersebut. Perhatikan bagian dalam seperti ini, maka ini saya sarankan harus kita bersihkan sampai ke dalam. Dan ini pun alhamdulillah ini bagian sil-silnya nggak ada yang rusak, jadi aman. Kita bisa langsung membersihkan sisa-sisa kotoran di dalam ya. Kalau ini misalnya nggak dibersihkan nggak apa-apa di sininya. Makanya di sini piston ya, piston aku yakin pistonnya masih bagus. Kita cek dulu pistonnya. Pistonnya juga kotor sih sebetulnya, tapi nggak apa-apa. Kalau piston nggak masalah. Dan untuk yang ini nggak usah kita lepas, langsung kita rendam di pertalite. Kita belum ngambil pertalite-nya, nanti ngambil pertalite, langsung kita cuci semuanya. Sebelum kita melakukan pencucian, kita akan bersihkan dulu benda-benda yang ada di dalam di sini ya. Ini ruangan ini sebetulnya ini harusnya luas, dan ini yang bisa menyebabkan kapiler buntu. Perhatikan ya. Ini apa nih masuk? Ini air ya namanya, bisa seperti ini. Air tapi bisa menggumpal, dia menjadi batu kalau air itu. Kalau oli tidak bisa. Tapi kalau air seperti ini, air yang tercampur dengan oli, maka dia akan menggumpal seperti ini. Ini klepnya apa? Paknya kita rusak saja. Masalahnya ini kita membersihkan ini harus benar-benar bersih, bukan asal-asal bersih saja, tapi harus benar-benar bersih semuanya. Ini penting ya, ini masalahnya kalau tidak kita bersihkan maka cara kerja freonnya juga kurang sempurna. Jadi ini harus kita bersihkan. Kayak gini kotoran apa ini? Kotoran kucing apa kotoran sapi? Kotor sapi bisa masuk ke sini ya.
Parahnya Masya Allah, pantesan kompresor ini macet. Mudah-mudahan kompresornya nggak kebakar. Tapi belum kita tes, tapi aku yakin kompresornya tidak kebakar, hanya terjadi macet saja. Karena tadi yang saya ketahui lengket di bagian busingnya. Yang penting kita bersihkan ini aja dulu. Kita fokus untuk membersihkan ruangannya di sini supaya nanti ruangannya bisa lega. Nanti supaya freonnya, cara kerjanya bisa lega kembali. Dan saya pun juga nggak sabar ini mau mencoba rakitan las saya. Tadi sudah berhasil membongkar menggunakan alat saya yang baru kita rakit, dan nanti saatnya untuk merakit alat lasnya. Dan alat lasnya belum kita rakit seperti apa, nanti kita akan naruh anu ya, sticknya ya, atau naruh kawat lasnya seperti ini ya. Nanti ini menggunakan sikat, kalau tidak menggunakan sikat tidak bisa bersih ini. Nanti kita gosok menggunakan sikat gigi bisa. Kalau sikat gigi cepat hancur ya untuk bersihkan seperti ini ya. Harus dikerok semuanya. Kalau nggak dikerok nggak bisa ini. Oke, setengah bersih saja. Masalahnya terlalu banyak banget sisa-sisanya. Nah, seperti ini ya. Ini bagian ruangnya di dalamnya di sini. Banyak sisa-sisa makanan ya, kok makanan ya. Di sini tuh ada paknya juga di sini. Ini nanti juga ganti spaknya di sini. Semuanya kita ganti paknya. Saatnya kita cuci. Ini belum kita bersihkan. Ini kita keluarkan dulu klepnya, ganjal klep ya. Ini klepnya di sini. Biasanya sini sering terjadi ngowos bagian klep di sini. Kita coba dulu. Keluarkan saja, masalahnya ini klepnya bisa kita keluarkan semuanya, tapi jangan hilang. Nanti kita pasang lagi. Ini bisa ganjel ini. Kalau ganjel di sini tentunya klepnya kerjanya nggak maksimal, karena pasti ngowos ya, masalahnya nggak rapat. Kayak apa nih, kotor kayak gini. Selanjutnya langsung kita bersihkan saja. Ini nanti di sana juga kita bersihkan semuanya, mulai dinamonya dan sebagainya kita bersihkan semuanya. Banyak ya premiumnya, jadi harus banyak premiumnya. Kalau nggak banyak nanti nggak bersih. Jadi harus banyak seperti ini, satu ember penuh ya, hampir penuh. Langsung kita cuci lilitannya dulu, kita cuci. Kameranya hampir masuk bensin. Sekarang kita cuci dulu bagian lilitannya ya. Lilitannya kelihatan masih bagus. Seperti ini ya cucinya ya. Kita copy aja seperti ini, sambil kita kosok-kosok menggunakan tangan atau menggunakan kosok kain ya, biar bersih.
Saya ambil kain dulu. Dia harus airnya banyak, kalau nggak banyak tidak bersih. Kok air ya, bensinnya harus banyak. Nanti kalau selesai bisa kita simpan bensinnya, kita simpan untuk membersihkan besok lagi ya. Kalau kebakar ini tandanya benangnya putus, tapi ini benang tidak putus sama sekali, berarti kompresornya masih bagus. Jadi kalau nyucinya nggak banyak seperti ini, bensinnya nggak bisa bersih. Nanti setelah dipakai kita masukkan botol. Setelah kita cuci, kita tiriskan biar habis bensinnya, biar kering. Selanjutnya yang kita bersihkan apanya ya, sembarang aja. Selanjutnya pistonnya dulu kita bersihkan. Kayak gini ya. Jadi aku yakin ini kompresor ini aman ya, tidak kebakar, ini bisa digunakan lagi nantinya. Karena dia bocor di evaporatornya rusak, tidak bisa kita pakai. Nanti sudah kita belikan sih dari rosokan, tapi masih bagus, punyanya Shop juga sama. Jadi benar-benar kita bersihkan sampai bersih. Dan kemarin pun saya juga mendapatkan kulkas 2 pintu yang terjadi kemasukan air ya. Kulkas 2 pintu inverter saya baiki, alhamdulillah berhasil. Hingga sekarang pun tidak ada komplain dari sang pemilik. Kalau tidak ada komplain pasti aman ya. Masalahnya saya sudah meninggalkan pesan, nanti kalau misalnya ada apa-apa saya suruh hubungi kembali seperti itu ya. Tapi dia tidak ada menghubungi lagi, berarti aman. Pasti dia menghubungi apabila ada masalahnya. Kalau menghubungi saya kembali tentunya gratis perbaikan, saya tidak saya pungut biaya lagi untuk perbaikan kedua. Tapi kadang pemiliknya kalau yang baik ya kita ditambahi uang bensin ya, untuk perbaikan yang kedua apabila ada masalah lagi. Sambil kita putar-putar pistonnya supaya bagian dalam piston supaya bersih semuanya. Seperti ini, kita putar-putar seperti ini supaya sisa-sisa yang di dalam pistonnya rontok semuanya. Tapi syaratnya harus banyak premiumnya. Kalau nggak banyak tentunya tidak bisa bersih sempurna. Kalau sudah seperti ini, saya yakin
pasti dia awet ya. Apabila tidak terjadi bocor lagi pasti awet. Mantap dia putarannya. Ringan sekali, tadi tidak bisa kita putar awalnya, tapi sekarang sudah saya lepaskan, sudah mampu berputar sendiri ya. Seperti ini. Ini sudah berputar sendiri, artinya sudah oke. Oke, kita ini lagi ya, biar benar-benar bersih. Seperti ini cara membersihkannya. Harus kita putar-putar, dan posisi klep semuanya kita buka ya. Kalau klep sudah kita buka ini, aku yakin oli sudah tidak naik lagi. Selanjutnya piston dinamonya sudah, sekarang tinggal klep-klepnya kita bersihkan. Ini penutup klepnya, penjepit klepnya yang kecil. Jadi selanjutnya nanti tinggal kita membuat paknya ya. Nah, harus benar-benar bersih sampai putih seperti ini ya, bersihkannya. Kalau ada yang lengket, kuku kita jadi korban untuk membersihkannya. Kalau kuku kita tidak mampu, amplas yang maju ya, atau alat-alat yang lain, atau bisa gerinda seperti ini. Lapangan kita sudah nggak mampu. Oke, klep, penjepit klepnya sudah bersih. Sekarang klepnya ya, klepnya ini kecil, ini klepnya kita bersihkan dulu pakai kain bersihkannya. Usahakan sampai putih. Klepnya warnanya sampai hitam kayak gini, ini pasti ngobos kalau warnanya hitam kayak gini. Ini musuhnya juga gerinda lagi, ini bisa gunakan amplas atau gerinda seperti ini untuk membersihkan klep ya. Rata langsung. Langsung kelihatan putih. Seperti ini ya, harus kelihatan putih seperti ini. Kalau nggak putih ya nggak rapat dia. Klepnya sudah, selanjutnya nah ini untuk pengatur klepnya, besok sampai putih, warnanya hitam kayak gini. Jadi kompresor itu kerusakannya beda-beda, kadang itu penyebabnya sama ya, tapi beda-beda kerusakannya. Kalau kompresor hidup sebentar mati, itu ada kebanyakan kebakar bagian lilitannya, tapi ini kompresor ini hanya terjadi macet. Apabila tidak mampu kita gosok ya, gosok aja menggunakan alat yang bisa untuk menggosok. Menggunakan amplas bisa, menggunakan alat yang saya pakai ini juga bisa, gerinda ya yang kita gunakan ya. Salah-salahnya di sini kita bersihkan semuanya. Bisa kita gunakan kawat kecil untuk membersihkan salah-salahnya di sini, sudut-sudutnya, supaya kerja klepnya nanti sempurna lagi, rapat, dorongannya kuat atau roso ya dorongannya. Oke, ininya sudah bersih. Selanjutnya tinggal kita membersihkan. Nah ini apa namanya, ini filter ya, ini namanya filter di dalam kompresor untuk memfilter benda-benda yang terjebak di sini, atau untuk memfilter
olinya tidak bisa naik karena ada ini. Tapi kadang ya masih naik juga ya olinya. Tapi oli naik itu bukan dari penyedotnya, tapi dari piston ya yang nyedot, karena pistonnya sudah makan usia. Ini ya, parah banget kotorannya. Ini harus menggunakan penggosokan lagi. Tidak kita gosok nggak bisa, karena sudah parah banget. Supaya nanti kita pasang pak bisa rata lagi. Nanti kita tes kalau setelah kita cuci bersih, baru kita tes kembali apakah masih normal. Tapi yakin saya kalau kompresor ini sangat-sangat normal. Masalahnya dia tidak masalah pada kompresornya, hanya terjadi kemasukan air saja. Biasanya kalau kemasukan air ini kompresor tetap masih normal ya, tetap masih tahan lama. Masalahnya kompresornya tidak apa-apa. Biasanya evaporator yang bocor itu karena kulkas pernah didiamkan, itu bisa terjadi bocor di evaporatornya. Sampai bertagar di sini, sampai kemakan, karena mungkin sudah lama dia nggak dipakai sama pemiliknya kulkasnya. Kita gosok-gosok bagian dalamnya di sini. Banyak banget sisa-sisa tapnya di bagian dalamnya. Jadi saya baiki kalau kompresor itu nggak kebakar bagian lilitannya, kita baiki ya. Kalau sudah kebakar lilitannya, kawatnya mahal banget, saya nggak sanggup membelinya, kan kita bongkar saja. Tapi pistonnya ini tetap kita simpan. Masalahnya ini spare part ini jarang ada yang jual. Jadi yang datang ke saya itu rata-rata kulkas yang sangat berat dibaiki. Seperti ini contohnya, kulkas yang sudah mati kompresornya sering datang ke tempat saya. Kalau kulkas yang masih bagus-bagus sih ya sering juga ya dapat ya, tapi paling banyak seperti ini.
kulkas yang paling parah diperbaiki. Ini juga bunyi nih filternya nih. Kita keringkan. Setelah kita keringkan, sambil kita membuat alat lilitannya, kok alat lilitan, menggunakan apa, membuat paknya. Nah, ini kita bersihkan dulu, semuanya kita bersihkan. Setelah kita bersihkan, baru kita tes. Mangkoknya kita bersihkan dulu. Kayak nyuci piring ini. Kayak gini ya Allah. Kompresor bisa kayak gini. Oke, buat pemirsa semuanya sudah mampir di channel Warung Samarinda, jangan lupa tekan tombol subscribe-nya, like, komen, share di media sosial supaya video ini berkembang lebih baik, dan komen dan di like ya. Apabila video ini sangat membantu, di like biar seneng yang buat video, biar nggak rugi ya. Masanya bikin videonya ya susah payah. Kayak nyuci piring. Bersih, bisa untuk makan lagi. Oke, setelah kita pasang pak ya, sudah kita pasang seperti ini, dan kita gunakan yaitu ini untuk membuat pak ya. Ini beli di bengkel mobil atau di penjual spare part mobil, dan gunakan lem tribon seperti ini lemnya, untuk mengelem sedikit-sedikit ya, jangan banyak-banyak untuk ngasih lemnya. Sekarang kita rakit kembali. Cara masukkan seperti ini, kabelnya di bawah seperti ini. Lalu kita masukkan seperti ini. Selanjutnya kita pasang bautnya. Setelah kita cuci, sekarang coba kita tes pasang overload di sini ya, overload dan PTC. Sekarang kita tes, kita pegang bagian di sini ya, plastiknya di sini kita pegang di sini. Jangan megang di sini, takutnya nanti kalau kompresor ada yang bocor, kita bisa kesengat. Jadi kita pegang plastiknya di sini saja. Sekarang kita perhatikan ampernya ada berapa ampere, mutar atau tidak. Oke ya, jangan lama-lama karena tidak ada olinya. 7 ampere, 0,7 ampere kita sebut.
Setelah kita jabut, coba kita cocokkan. Apabila nyala berarti dia sangat-sangat bagus. Yang baru dijabut. Coba sekarang kita nyalakan lagi. Gak nyala ya. Biar saja, yang penting sudah normal ya. Masalah seperti ini nanti kalau kita tunggu, coba kita tunggu 10 menit baru kita tunggu 5 menit. Dia kalau nggak bisa langsung menyala, ini pasti dia nggak seimbang. Di sini berat sebelah di sini. Ini sudah kita lihat di sini mepet, yang di sini renggang ya. Jadi untuk ngatasinya kita pukul sebelah sini, apabila tidak bisa nanti kita kendori lagi. Seperti ini caranya, supaya nanti saat kita matikan kita cucuk lagi hidup. Apabila tidak bisa geser, kita kendori saja bautnya. Kita kendori. Seharusnya setelah kita cabut dicucuk lagi menyala ya kalau kompresor normal. Kalau saya melihat suaranya dasar seperti itu, seharusnya dia normal. Kita kencengi sebelah sini dulu. Apabila itu dia beratnya itu seimbang, pasti dia bagus mutarnya. Jadi magnetnya biar seimbang. Kalau seimbang dia langsung muter, nggak pakai red gitu ya. Nanti kalau nggak seimbang bisa macet saat kita pasang di kulkasnya. Sekarang kita coba hidup atau tidak. Mana hidup ya? Yang penting nyala ya. Gak nyala, yang penting ini yang jelas masih normal. Memang rata-rata kompresor setelah dijabut dicocokkan lagi tidak bisa hidup. Sekarang langsung kita las ya. Tapi mungkin sampai di sini dulu perbaikannya, karena ini tadi hanya share ngatasi kompresor yang macet ya. Jadi ini sudah selesai, sudah baik. Nanti untuk ngelasnya saya videokan lagi di video berikutnya. Nanti tonton saja di playlist untuk lanjutan video ini, apakah saya berhasil memperbaiki kulkas ini hingga jadi, hingga membeku kembali. Oke, terima kasih yang sudah menyaksikan video ini dari awal hingga selesai. Mudah-mudahan bermanfaat. Jangan lupa tekan tombol like, komen, share di media sosial supaya video ini berkembang lebih baik, dan share di teman-teman Anda supaya teman-teman Anda juga tahu apa yang kalian tahu. Mungkin sampai di sini dulu saya akhiri, saya tutup. Terima kasih yang sudah menyaksikan. Selamat menonton video-video saya berikutnya. Cek di playlist.